Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, kita bersyukur. Syekh Panji Gumilang sudah kembali ke Mahat Al-Zaitun, telah bebas secara murni. Alhamdulillah. Besar harapan saya, Syekh Panji Gumilang senantiasa menyuarakan gagasan kebangsaan, kebinekaan, dan perdamaian. Yang dimana gagasan Syekh Panji Gumilang ini sebagai antitesis untuk melawan gerakan-gerakan Islam radikal dan Islam-Islam fasis yang saat ini sedang merongrong negara kita. Nah, jadi teman-teman semua, kelompok-kelompok yang menghinakan, yang mengintimidasi, bahkan yang mengkriminalisasi Syekh Panji Gumilang adalah dari kelompok Islam-Islam fasis, Islam-Islam radikal. Hati-hati. Bahkan organisasi Islam yang senantiasa dikatakan sebagai organisasi toleran, perdamaian, tetapi banyak atau sedikit banyaknya ada pengurus-pengurus mereka yang dimana terindikasi oleh gerakan-gerakan Islam fasis. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi di isinya NU ini sudah banyak orang-orang yang terindikasi Islam fasis. Harusnya ini PBNU mengambil tindakan langkah tegas ya untuk membuang orang-orang seperti ini. Karena ini akan merongrong Nahdlatul Ulama dari dalam. Hati-hati. Oke. Nah, kemudian ya, teman-teman semua, Islam fasis saat ini mereka mulai khawatir dengan kembalinya Syekh Panji Gumilang. Loh, kenapa mereka khawatir? Karena Syekh Panji Gumilang ketika didakwahkan sebagai penodaan agama, ketika divonis oleh penghakiman jalanan, ketika didemo habis-habisan, Syekh Panji Gumilang tidak gentar. Tidak gentar, tidak takut, apalagi sampai minta maaf ke mereka. Untuk apa? Minta maaf atas segala tindakan yang tidak pernah salah. Yang salah itu adalah otak mereka yang nggak bisa memahami daripada pemikiran dan gagasan Syekh Panji Gumilang. Nah, karena ketegasan hati Syekh Panji Gumilang ini, semakin banyak kelompok-kelompok Islam ini ya, Islam fasis ini khawatir dengan Syekh Panji Gumilang. Ini Syekh ini udah di penjara gimana pun, di demo, tapi masih tetap tegak lurus dalam memperjuangkan gagasannya. Nah, ini salah satu alasan saya membela Syekh Panji Gumilang. Karena beliau tetap tegak lurus atas gagasannya. Tidak pelin-pelan. Nah, ini jarang ulama tegak lurus seperti Syekh Panji Gumilang. Banyaknya sekarang itu ulama-ulama pelin-pelan. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Hati-hati. Nah, kelompok Islam fasis ini, teman-teman semua, ya, kita harus mewaspadai. Terutama gerakan mereka itu sangat masif pada media sosial. Sangat masif mereka itu gerakannya. Di media sosial, kalau teman-teman bermain Instagram dan sebagainya, kalau teman-teman melihat ada suatu akun yang belakangnya ada ngaji, ya, itu hati-hati. Biasanya loh, akun-akun yang ada kata ngaji itu adalah buatan ya atau gerakan bawah tanah daripada Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir dan juga Salafi. Hati-hati yang seperti itu, teman-teman semua. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat ketika polemik Al-Zaitun itu, ya, akun-akun yang ada tulisan ngaji itulah yang senantiasa memborbardir opini masyarakat dengan argumentasi mereka untuk menghinakan, mengintimidasi Syekh Panji Gumilang. Begitu. Jadi hati-hati dengan akun-akun seperti ini. Oleh karena itu saya sangat marah ketika kita kalah dalam teknologi, kalah dalam media sosial. Sehingga apa? Opini-opini publik, opini masyarakat dikuasai oleh kelompok Islam fasis, ya, sehingga mereka dengan mudah sekali membentuk opini publik, membuat publik percaya kepada argumentasi mereka, padahal argumentasinya tidak berdasar. Mereka hanya propaganda dan agitasi saja, memprovokasi untuk pecah belah, kan gitu. Dan bahkan contoh yang saat ini yang paling sering ya nongol di YouTube itu siapa? Harry Pras. Ini orangnya agak kurang ajar sebenarnya. Kenapa? Mereka hanya membanding-bandingkan satu video dan video lain, seakan-akan dibenturkanlah dua orang ini. Bahkan yang amat kurang ajar dari Harry Pras itu, ketika
video yang beberapa hari yang lalu, dia menyebutkan bahwa Syekh Panji Gumilang mengaku sebagai nabi dan Tuhan. Ini sama sekali tuduhan tidak berdasar dan dusta. Oke? Ini Masya Allah. Kok bisa orang-orang seperti ini banyak pengikutnya? Banyak yang nonton tuh kenapa? Ya karena orang-orang seperti Harry Pras dan yang lain sebagainya bermain di sentimen-sentimen agama. Mereka menggunakan isu sentimen agama untuk mendulang daripada massa, untuk membuat opini publik. Kan begitu. Padahal sudah banyak itu akun-akun yang melawan Harry Pras, yang menyatakan Harry Pras gak bisa ngaji lah, lain sebagainya. Ya karena begitu kok orangnya. Argumentasi aja nggak ada. Entah dia ngaji apa. Kan begitu. Nah, sebenarnya orang-orang Harry Pras ini termasuk daripada, mohon maaf saya katakan, sebagai Islam fasis. Ya, kenapa Islam fasis? Yaitu masuk dalam kategori Wahabi takfiri. Mereka ya sangat mudah mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan menuduh kesesatan. Kalau Anda tidak percaya, lihat sendiri channelnya. Banyak sekali dia mudah sekali menuduhkan kesesatan kepada orang lain. Bahkan sebelum adanya pengadilan di muka hakim, mereka sudah berhasil membuat opini publik untuk menciptakan pengadilan di jalanan. Ya begitu cara main mereka, teman-teman semua. Hati-hati. Wahabi takfir ini kita bisa lihat. Mereka tuh senantiasa mendakwahkan kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada As-Sunnah. Tapi mohon maaf. Mereka, Al-Quran dan As-Sunnah yang digaungkan adalah Al-Quran sesuai pemahaman mereka. Yang dimana pemahaman Al-Quran ini berbeda-beda kepada setiap ulama. Sehingga jika ada kelompok yang berbeda memahami Al-Quran dikatakan sebagai penyimpangan, penyesatan. Begitu loh. Ini yang berbahaya. Ya. Bahkan mereka kelompok Wahabi takfir ini kerap kali membenci ya budaya-budaya Indonesia, membenci wayang, mengatakan bahwa hormat kepada bendera itu adalah haram. Ini bahaya sebenarnya. Tapi kenapa masih ada di Indonesia? Ya karena memang ada yang ada yang menggembala. Ada yang memfasilitasi, ada yang memberikan anggaran. Ya itulah kenapa mereka masih bisa hidup sampai saat ini. Itu saja kok. Kemudian, selanjutnya, kelompok Islam fasis yang amat bahaya ialah kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini telah bertransformasi daripada gerakan massa menjadi suatu gerakan politik. Hati-hati. Di Indonesia sudah ada, mereka menjadi suatu partai, ya, menjadi suatu partai dan mereka juga mendapatkan salah satu suara terbesar di negara kita. Ini membuktikan teramat banyak masyarakat kita yang telah tercuci otaknya oleh dakwah-dakwah mereka. Dan hati-hati Bapak Ibu, ya, yang punya anak-anak yang sedang kuliah, tolong diperhatikan. Anak-anak ibu itu masuk ke organisasi apa? Karena Ikhwanul Muslimin ini sudah banyak melakukan gerakan di bawah tanah, salah satunya ialah masuk ke dalam ranah-ranah kampus melalui apa? Lembaga-lembaga dakwah kampus. Hati-hati. Ya. Jadi lembaga dakwah kampus ini dulunya adalah milik daripada HMI. Ketika HMI meninggalkan itu, maka diambillah alihlah oleh Ikhwanul Muslimin. Hati-hati. Bagaimana ciri-cirinya? Mereka senantiasa mendakwahkan untuk perang pemikiran. Lalu mereka mengagung-agungkan masa keemasan Islam, ya. Tapi mereka lebih sering mengagungkan itu pada masa Konstantinopel. Nah, jadi itu terus yang digaungkan. Tetapi mohon maaf, pemahaman Al-Qur'annya sangat rendah. Mereka hanya mengambil ayat dijadikan hujjah untuk melawan lawan politik tanpa mau berani melihat konteks ayat itu tersendiri. Gitu loh. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Dan Ikhwanul Muslimin ini, mereka mudah sekali masuk di perguruan tinggi negeri. Ya. Perguruan tinggi negeri yang non-Islam. Dalam artinya umum. Mereka sangat mudah masuk ke sana. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu punya anak masuk di PTN negeri yang non-Islam, itu hati-hati. Tolong diawasi. Nah, tetapi mereka, Ikhwanul Muslimin, tidak bisa masuk di PTN-PTN Islam. Contoh seperti UIN, itu agak susah mereka. Sekalipun ada, paling hanya berapa sih masanya? 5, 10, itu aja. Tapi kalau di PTN negeri, banyak mereka itu. Hati-hati.
Nah, selain daripada tadi Ikhwanul Muslimin, ada lagi teman-teman semua, yaitu Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir inilah yang juga berbahaya. Hizbut Tahrir Indonesia sampai detik ini mereka hanya dibubarkan secara administrasi organisasinya, tetapi ideologi khilafah lain sebagainya tidak dilarang. Loh, kenapa saya bilang begitu? Buktinya Felix Xiao masih mendakwahkan khilafah. Bahkan dia dengan berani mendakwahkan khilafah pada podcastnya Bang Refli Harun. Didakwahkan itu khilafah. Ini hati-hati. Bahkan mereka orang-orang Hizbut Tahrir ini ya bermain dengan menggunakan dakwah milenial. Oke. Dakwah milenial. Terus apa lagi? Kalau kita lihat Felix Xiao itu menggunakan topi ala-ala One Piece. Untuk apa? Menggait massa, untuk merubah stigma masyarakat. Oh, bahwa Hizbut Tahrir tidak semenyeramkan itu kok. Bahwa Hizbut Tahrir itu asik kok. Kan gitu. Nah, ini yang berbahaya teman-teman semua. Hizbut Tahrir ini merongrong negara kita, dan mereka senantiasa mendakwahkan khilafah. Yang dimana itu satu peraturan yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Islam. Tetapi mereka hanya mengambil daripada perbuatan-perbuatan khalifah-khalifah Bani Umayyah. Yang dimana kata Hasan Al-Basri, yang merusak Islam adalah Muawiyah. Kata Hasan Al-Basri itu, yang merusak Islam adalah Muawiyah. Karena dia merubah susunan Islam daripada demokrasi kepada monarki absolut, yaitu kekhalifahan. Jadi kalau ada yang mendakwahkan khilafah, mereka adalah kelompok dari Bani Umayyah. Hati-hati. Termasuk Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin ini senantiasa mendakwahkan ya Masjid Al-Quds, ya Al-Aqsa katanya di Palestina. Padahal Masjid Al-Quds ini adalah dibuat oleh salah satu khilafah daripada Bani Muawiyah. Malik bin Marwan kalau tidak salah itu. Untuk apa? Menandingi eksistensi daripada Ka'bah sebagai kiblat. Nah, maka dibangunlah suatu masjid, lalu dinisbatkan sebagai Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Quds. Padahal masjid itu jauh, baru ada setelah Nabiullah wafat. Kok bisa dikatakan Masjid Al-Quds? Sehingga timbullah saat ini stigma di masyarakat, peperangan yang ada di Israel dan Palestina itu adalah peperangan agama, memperjuangkan kiblat suci. Tapi teman-teman semua, mohon maaf, kiblat umat Islam hanyalah Mekah. Ya, hanya Ka'bah itu. Bukan Masjid Al-Aqsa. Karena tidak pernah ada Masjid Al-Aqsa zaman Nabi. Itu hanya dibuat oleh Bani Umayyah. Ya, yang dimana kata Hasan Al-Basri adalah perusak Islam. Begitu. Nah, itulah beberapa kelompok fasis yang amat sadis ya. Mereka ini telah berhasil menguasai opini publik. Ini yang berbahaya. Kita sebagai orang-orang Islam yang berpemikiran modern, kebinekaan, kebangsaan, dan juga perdamaian, tersingkirkan oleh mereka. Bahkan mereka juga berhasil masuk ke dalam instansi-instansi pemerintahan, bahkan juga dalam instansi penegak hukum. Hati-hati. Makanya nggak heran saat ini kita melihat yang katanya Indonesia adalah negara NKRI, tapi rasa-rasanya seperti negara syariah. Ya, seperti negara syariah. Karena apa? Segala kebijakan, segala peraturan dilandasi oleh kelompok-kelompok Islam fasis tadi. Sedangkan pemerintah tidak berani mengambil tindakan tegas kepada mereka. Gitu. Oleh karena itu kita, ya sebagai anak bangsa wajib bangkit dalam hal ini. Oleh karena itu saya bersyukur dengan adanya sosok Syekh Panji Gumilang yang memiliki basis massa di Mahat Al-Zaitun, yang dimana nantinya ini menjadi suatu gerakan antitesis perlawanan daripada Islam fasis. Nah, jadi perjuangan kita belum selesai dengan bebasnya Syekh Panji Gumilang. Kita wajib tetap terus berjuang memperjuangkan ya Islam kebinekaan, perdamaian, kebangsaan untuk negara kita. Yang dimana saat ini termaktub dalam gagasan kebangsaan, kebinekaan, perdamaian Syekh Panji Gumilang. Gitu saja teman-teman semua. Ya. Jadi kita wajib bersama bersatu padu untuk menyuarakan ini. Jangan kita diamkan. Sudah berbahaya ini. Kalau ini terus kita diamkan, maka bersiaplah kita akan perang saudara nantinya. Hati-hati. Ya, khawatir saya.
Perang saudara akan terjadi jika kelompok Islam-Islam fasis senantiasa menguasai opini-opini publik dan masyarakat. Negara harus bertindak akan hal ini. Berhati-hatilah. Islam-Islam fasislah yang kerap kali merongrong negara. Islam-Islam fasislah yang kerap kali menjajah negara. Dan Islam-Islam fasislah yang kerap kali memperbudak akal manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.